Hai, semangat pagi! Hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam negara-negara di dunia, pelajaran IPS kelas 9. Negara yang pertama kita pelajari adalah Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Berikut adalah batas-batas negara Jepang. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Bentuk muka bumi Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. 70-80% wilayah Jepang terdiri atas pegunungan. Jepang terdiri atas banyak gunung api dan juga merupakan tempat pertemuan atau tumbukan kedua lempeng benua Asia dan Samudra Pasifik, sehingga menyebabkan Jepang sering terjadi gempa. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang adalah batu bara dengan kualitas yang rendah. Flora dan fauna. Sekitar 67% wilayah Jepang masih merupakan hutan. Jenis tumbuhan yang dapat dijumpai seperti ek, bambu, maple, beech, dan poplar. Kondisi penduduk Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa dengan angka kelahiran yang relatif rendah. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang paling dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, disusul Korea, Cina, dan lainnya. Sekarang, mari kita belajar tentang Amerika Serikat. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Iklim di Amerika Serikat terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau iklim kutub. Dan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Berikut gambar dari Pegunungan Rocky dan Pegunungan Appalachia. Secara geologi, Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Flora dan fauna. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput, sedangkan di bagian utara terdapat pohon pinus, dan bagian tenggara dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar-besar atau redwood banyak tumbuh di daerah pegunungan California. Untuk fauna bisa dilihat berikut ini. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, yaitu mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian semakin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Selain Indian, terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Berikutnya, negara Inggris. Luas wilayah Inggris mencapai 244,10 km persegi, meliputi wilayah England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil sekitarnya.
Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim sedang. Negara ini juga dikelilingi lautan sehingga memiliki iklim laut. Hampir sepanjang tahun, Inggris mengalami hari-hari sejuk dan dingin. Jika dilihat dari reliefnya, wilayah Inggris terbagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah yang bergunung-gunung di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Inggris memiliki sumber daya geologi yang beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri di Inggris. Energi panas bumi juga dimiliki Inggris dalam jumlah terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara ini adalah pasir dan kerikil untuk bangunan, logam, dan lempung. Berikut adalah flora dan fauna Inggris. Pada tahun 2015, penduduk Inggris mencapai 65,1 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk rendah hanya 0,4%. Penduduk asli Inggris terdiri atas dua kelompok, yaitu bangsa Celt seperti Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman seperti Anglo, Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Sebagian besar penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Dan sebagian besar penduduknya beragama Kristen dan sisanya agama lainnya. Sekarang mari kita simak tentang negara Australia. Iklim di Australia bervariasi karena wilayahnya sangat luas, seperti tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis suhu udaranya berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Di kawasan iklim lembab subtropis, suhu rata-rata tahunan antara 16 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Sedangkan di kawasan iklim sedang dan lembab, suhu tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Sebagian pedalaman Australia memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan yang tersebut di Australia. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering dan sangat panas. Plato bagian barat mencakup 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklimnya sangat kering dan semi kering, serta tersusun atas batuan purba atau batuan metamorf. Australia juga merupakan produsen batu bara dan aluminium. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, dan lainnya. Selain itu, Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Flora dan fauna. Flora dan fauna Australia sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Spesies terkenal Australia adalah kanguru, wallaby, koala Asiatan, Tasmania, dan terdapat juga fauna asli serta memiliki banyak ular berbisa. Australia memiliki 4.000 jenis ikan, dan terdapat juga terumbu karang terbesar di dunia yaitu bernama Great Barrier Reef. Penduduk Australia mencapai 23,9 juta dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua, dan penduduk asli adalah suku Aborigin. Berikut adalah struktur penduduk Australia. Ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7%. Sekarang, mari kita simak tentang negara Mesir. Berikut adalah lokasi dan luas negara Mesir. Posisi menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Daerah pedalaman Mesir suhu udara dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada siang hari, sedangkan di wilayah pantai laut Mediterania pada musim dingin berbeda dengan musim panas. Berikut curah hujan di Mesir. Wilayah yang kering berada di bagian tengah dan selatan, sedangkan wilayah utara yang menghadap ke arah laut Mediterania curah hujan lebih tinggi. Setiap tahun antara Maret dan Mei, terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut panas, kering, dan berdebu. Di
angin Siroquat dan Kemsin. Angin yang kering dan panas jika melewati gurun akan membawa debu dan pasir dengan kecepatan 140 km per jam. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat atau gurun Libya. Walau demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir, yaitu yang pertama, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas daratan tinggi dan pegunungan. Yang kedua, Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Himalaya. Yang ketiga, Gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Yang keempat, Lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur, karena itu menjadi pusat pertanian penduduk, sumber air bersih, dan irigasi. 98% penduduk Mesir tinggal di Lembah Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia dengan panjang 5.600 km. Berikut adalah kondisi geologi Mesir. Flora dan fauna. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis. Dan subtropis seperti pohon lontar, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, onta, dan keledai. Mesir tidak memiliki hutan. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 juta jiwa. Sekitar 48% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Penduduk Mesir dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya dari selatan, kemudian orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno, yang ketiga adalah orang Arab. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini, dan nantikan video selanjutnya.